dipimpin Roh Kudus bagian yang kedua. Firman Tuhan hari ini adalah buat saudara dan saya, buat saudara yang sungguh-sungguh rindu untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan, sungguh-sungguh rindu untuk berjalan bersama Tuhan, tapi saudara masih mengalami yang namanya struggle, saudara masih mengalami yang namanya jatuh bangun, dan setiap kali saudara punya satu kerinduan untuk ikut di dalam jalan Tuhan, tapi saudara selalu gagal lagi dan gagal lagi. Saudara, kita pernah ngalamin hal seperti itu? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang lain tidak ya? Saudara, yang lain sudah lolos saudara ya. Nah saudara, ini firman buat saudara yang saudara punya hati yang sungguh-sungguh untuk menikmati janji Tuhan, untuk berjalan dalam tuntunan Tuhan, untuk mengalami kemenangan. Orang yang sungguh-sungguh punya satu kerinduan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, kita punya satu kerinduan yang sungguh-sungguh untuk hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin saudara. Nah hari ini saya akan bawa kita melihat kesaksian dari seorang tokoh yang ada di Alkitab saudara, yang bergumul tentang hal itu, dan puji Tuhan dia tuliskan bagaimana dia bergumul tentang hal itu saudara. Nanti kita akan bahas tokoh itu namanya siapa? Rasul Paulus saudara. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Allah Kristus telah menjadi hikmat buat kita. Ia menjadi kebenaran kita, dan ia juga menjadi kekudusan kita. Ia menguduskan dan ia menebus kita. Waktu kita ngalamin kelahiran baru, kita ini sudah jadikan orang benar. Ya, identitas kita adalah orang benar. Katakan amin. Kita dijadikan benar bukan karena apa yang kita buat, tapi oleh karena kita percaya akan apa yang Yesus kerjakan. Amin saudara. Dan kita juga dikuduskan oleh dia. Tapi bagian mana dari hidup kita yang dikuduskan oleh Tuhan? Coba tampilkan, ada diagram itu. Waktu kita lahir baru, bagian mananya yang lahir baru? Ini hidup kita ini roh, jiwa, dan tubuh. Ya, kita yang sesungguhnya adalah roh. Kita punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Tubuh kita ini warisan Adam, dan kita akan tinggalkan. Setiap kita kalau lahir baru, yang lahir baru itu ini saudara, roh. Ini yang dikuduskan sama Tuhan satu kali untuk selamanya. Ini menjadi tempat kediaman dari Roh Kudus. Saudara dimeteraikan di sini. Tapi masalahnya saudara, Tuhan bukan hanya kita mau dibenarkan dan dikuduskan di sini. Ini identitas kita. Tapi dalam perjalanan hidup ini, Tuhan mau jiwa dan tubuh kita juga ngalamin apa yang ada di sini. Ini yang dinamakan dalam bahasa teologi adalah progressive sanctification. Artinya adalah pengudusan itu harus tembus sampai ke jiwa dan tubuh. Sehingga apa? Kita boleh ngalamin semua janji Tuhan. Janji Tuhan itu bukan cuma terjadi di roh saudara, tapi sampai di jiwa saudara. Sampai di tubuh saudara. Saudara ngalamin semua janji Tuhan. Amin saudara. Karena setiap kita lahir baru, semua janji Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita. Semua berkat itu sudah dikasih. Tapi bagaimana itu bisa dimanifestasikan sampai jiwa dan tubuh kita? Itulah the journey kita bersama Tuhan. Perjalanan kita bersama Tuhan. Sampai nanti kita masuk di peti 2x1. Selama saudara masih menjalani hidup ini, saudara adalah perjalanan bagaimana apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saudara, di identitas saudara itu. Saudara dibenarkan, saudara dikuduskan. Tapi bagaimana itu bisa transfer, dimanifestasikan. Nah, yang pegang peranan itu di jiwa saudara. Setiap hari saudara datang ke gereja, saya bersyukur saudara kalau saya dengar kesaksian, artinya setiap firman yang saudara dengarkan, waktu saudara dengar firman, itu bagian mana saudara yang dengar? Jiwa, pikiran. Arti saudara sungguh-sungguh dengar firman, dan firman itu mengubah hidup saudara dari dalam keluar. Amin saudara. Terjadi metanoia. Saya ingin pertobatan yang terjadi di tempat ini. Bukan hanya pertobatan yang ada di luar, itu dampaknya terjadi di luar. Tapi dimulai dari jiwa saudara mulai berubah. Cara pandang saudara terhadap Tuhan mulai berubah. Jiwa saudara diperbaharui. Dan itu mengambil apa yang Tuhan kasih di roh ini. Tembus sampai ke jiwa dan tubuh. Amin saudara. Ini namanya progressive sanctification. Setiap hari saudara kita ngalamin ini proses memindahkan dari sini ke sini dan ke sini. Bagaimana tubuh saudara bisa sembuh. Karena Tuhan sudah kasih kesembuhan itu. Amin saudara. Bagaimana saudara melatih pikiran saudara. Mempercayai firman yang saudara dengarkan setiap minggu. Bahkan bisa setiap hari dalam hidup saudara dan saya. Amin.
Galatia pasal 5. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh Kudus. Arti dipimpin oleh Roh Kudus. Hiduplah oleh Roh Kudus, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, huruf besar Roh Kudus. Dan keinginan Roh Kudus berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya apa? Bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, saya ingin ulangi sedikit, apa itu keinginan roh, apa itu keinginan daging, supaya kita tidak salah tangkap, salah mengerti. Apa sih keinginan Roh Kudus? Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan kekuatan Tuhan. Katakan kekuatan Tuhan. Untuk kita bisa mendapatkan semua janji Tuhan. Ya, makanya Injil itu kabar baik. Kabar baik apa? Di dalam Injil itu adalah kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia. Kalau saudara dengar Injil, yang dibicarakan adalah kekuatan manusia untuk mendapatkan janji Tuhan, itu bukan Injil. Itu agama. Ya. Makanya dikatakan keinginan roh itu selalu bertentangan. Jadi kalau bertentangan apa? Keinginan daging itu apa? Keinginan daging itu adalah bagaimana kita mendapatkan janji Tuhan dengan kekuatan siapa? Dengan kekuatan diri sendiri. Kalau saudara mau dapatkan janji Tuhan, tapi dengan kekuatan dirimu sendiri, maka saudara sedang bergerak dalam keinginan daging. Saudara sedang bergerak dalam keinginan daging. Kalau saudara berusaha dapatkan janji Tuhan, itu apa saja? Janji Tuhan apa saja? Dalam setiap area kehidupanmu. Janji Tuhan bukan cuma berkat materi loh saudara. Janji Tuhan mungkin saudara mau rindu, karakter saudara berubah. Tadinya saudara suka memarah. Tadinya saudara suka berbohong. Atau tadinya saudara suka hidup sembarangan. Saudara bilang sama Tuhan, saya harus bisa berubah. Saya mau berubah, saya ikut kelas motivasi diri, saya mau berubah. Tadinya saya suka marah-marah, saya berjanji dalam 1 minggu ke depan saya tidak akan marah. Waktu saudara bilang seperti itu tanpa sadar, saudara sedang menempatkan perubahan saudara bukan pada kekuatan Tuhan, bukan pada janji Tuhan, tapi pada kekuatan diri saudara sendiri. Itu keinginan daging. Dan kalau keinginan daging, saudara pasti stres. Saudara pasti stres dan saudara akan frustasi. Tapi keinginan roh adalah bagaimana saudara bisa dapatkan janji Tuhan. Tapi bukan dengan kekuatan saudara sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Saudara mau pilih mana? Dapatkan janji Tuhan dengan kekuatan Tuhan, atau dengan kekuatan saudara sendiri? Pilih mana? Kekuatan Tuhan, betul? Betul? Pasti semua kita mau bilang kekuatan Tuhan, tapi dalam praktek kita seringkali kita balik lagi. Nah, makanya saya mau bawa kita mengerti bagaimana kita bergerak dalam SOP-nya Tuhan. Bagaimana kita bergerak dengan sistem operasi yang Tuhan sudah kasih buat kita hari ini. Dan puji Tuhan, Rasul Paulus itu seorang rasul yang dikasih hikmat sama Tuhan untuk tuliskan hal itu. Coba kita buka Roma pasal yang ke-7. Saya percaya bahwa di dalam Roma pasal 7, ini adalah Rasul Paulus sudah mengalami kelahiran baru. Di dalam Roma pasal 6 itu bicara tentang mati dan bangkit bersama Kristus. Kelahiran baru. Roma pasal 7, pergumulan daripada Rasul Paulus, bagaimana dia itu punya satu keinginan sebagai orang lahir baru. Sebagai orang yang lahir baru, saya percaya setiap kita juga punya satu kerinduan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Katakan amin. Saya percaya kalau saudara sungguh-sungguh lahir baru, makanya tadi saya bilang di awal, firman Tuhan hari ini adalah buat saudara yang sungguh-sungguh rindu untuk hidup dalam jalan dan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Seberapa kita rindu untuk hal itu saudara? Kalau saudara sungguh-sungguh rindu untuk bisa melihat janji Tuhan dalam hidup saudara,
Saudara sungguh-sungguh rindu untuk berjalan dalam panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara lahir baru loh saudara. Tapi how to-nya, bagaimana untuk mencapai hal itu. Rasul Paulus sempat ngalami pergumulan, dia bilang gini, aku tahu ada perintah, jangan mengingini. Itu perintah keberapa? Jangan mengingini milik sesamamu. Milik itu bisa juga suami orang, istri orang. Saudara. Rasul Paulus tulis gitu, saya tahu ada perintah, jangan mengingini. Tapi setiap kali saya mau lakukan itu, yang timbul malah keinginan untuk mengingini. Dan dia bilang, aduh, setiap kali aku gagal. Sebenarnya kita pernah ngalami hal seperti itu, jujur. Saudara sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Wah, udah didoakan, udah ngalamin hadirat Tuhan di gereja. Wah, saya mau sungguh-sungguh deh ikut Tuhan. Saya tidak mau gagal lagi. Saya buat komitmen. Saya buat ini. Tidak lama saudara sudah gagal lagi. Nah, mari kita buka dari ayat yang ke-15. Sebab, ini pengakuan Rasul Paulus saudara. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Jadi saudara tahu, dia tuh pengen lakukan yang baik. Bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Saudara kita pernah mengalami hal seperti itu. Saya mau lakukan yang baik, akhirnya kita lakukan yang tidak baik, saudara. Jadi saudara, kalau saudara ngalamin hal itu, saudara jangan rasa minder. Jangan rasa saudara paling berdosa di seluruh dunia. Rasul Paulus juga alami hal yang sama, saudara. Rasul penulis 3/4 perjanjian baru. Dia tulis kesaksian hidupnya. Artinya ini buat contoh kita. Dan puji Tuhan, itu tidak berakhir di Roma 7. Puji Tuhan, kalau dia cuma tulis sampai Roma pasal 7, habis kita semua. Tapi puji Tuhan dia ada kasih solusi bagi kita. Kita akan lihat ya. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku setuju bahwa hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu tidak salah, saudara. Hukum Taurat itu baik. Karena di dalam hukum Taurat itu semua adalah kebenaran Allah. Masalahnya hukum Taurat itu kita tidak bisa mampu lakukan dengan kekuatan kita. Hukum Taurat itu kasih kita apa? Kasih tahu ini loh yang harus kamu lakukan. Dia akan kasih tahu kita seperti cermin. Dia akan bilang, ini dosa-dosa kamu, ini kamu tidak mampu. Masalahnya kita tidak mampu, saudara. Kita tidak bisa. Hukum Taurat itu baik, hukum Taurat tidak salah. Hukum Taurat itu dari Tuhan sendiri. Kalau demikian, bukan lagi aku yang memperbuatnya, tapi dosa yang ada di dalam aku. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, di dalam aku sebagai daging. Ya, aku ini adalah aku sebagai daging, bukan sebagai identitas yang baru. Coba tampilkan dalam bahasa Inggrisnya. For I know that in me, di dalam aku sebagai apa? In my flesh. Dalam aku, jadi saudara lihat ya, di dalam kita ini sekarang ini ciptaan yang baru. Amin. Kita ini ciptaan yang baru. Tetapi dalam hidup kita itu ada sisa-sisa manusia lama. Ya, itu bukan kita, itu bukan identiti kita, itu bukan identitas kita. Cuma itu sifat-sifat manusia lama yang masih ada mengikut kita. Tapi itu bukan kita. Tapi kalau kita salah memperlakukannya, itu yang akan mendominasi hidup kita. Ya, di dalam aku sebagai daging tidak ada yang baik, nothing good dwells. For to will is present with me. Ada kehendak yang baik itu ada dalam hidupku. Tapi how to perform what is good I do not find. Bagaimana aku bisa lakukan yang baik itu? Aku tidak tahu caranya. Aku tahu aku harus lakukan yang baik. Tapi bagaimana aku bisa perform itu, aku bisa lakukan itu? Aku tidak tahu, aku menyerah. Sebenarnya kita juga pernah ngalamin seperti itu. Berkali-kali kita menyerah, Tuhan kenapa kok gagal lagi. Sampai segitu kita udah buat komitmen. Pokoknya aku tidak akan gagal lagi. Pokoknya aku harus berhasil. Pokoknya aku tidak boleh gagal lagi. Setiap kali kita buat komitmen. Dan kita gagal lagi. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai daging, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Di dalam dagingnya maksudnya.
Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Perhatikan, kalau kata hukum, berarti itu pasti kena buat kita semua. Hukum itu berlaku. Namanya hukum itu tidak pilih-pilih. Namanya hukum, dia akan berlaku buat setiap kita. Perhatikan ini, Paulus bilang, aku dapati hukum ini. Bahkan sebagai orang lahir baru, aku dapati hukum ini. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ada sesuatu yang jahat itu mulai muncul. Yaitu apa? Daging itu. Karena apa, saudara? Tadi di awal saya bilang, daging itu selalu berusaha membuat kita mendapatkan janji Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Sebab di dalam batinku, dalam aku sebagai manusia baru, aku suka akan hukum Allah. Kalau saudara sungguh-sungguh lahir baru, saudara suka akan hukum Tuhan. Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku lihat ada hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Paulus bilang gini, ada hukum lain yang berjuang nih. Yang buat aku jadi tawanan, aku seperti orang terpenjara. Ini yang tulis Rasul, yang tulis 3/4 perjanjian baru loh saudara. Jadi kalau dia ngalamin seperti ini, kalau saudara ngalamin juga, artinya ada jalan keluar. Amin saudara? Saudara mau sungguh-sungguh dapatkan jalan keluarnya? Aku manusia celaka. Sebenarnya saudara sampai satu kesimpulan ini. Aku manusia celaka. Pernah saudara sampai stres seperti aku manusia celaka? Ini Paulus loh saudara, dia bilang aku manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Puji Tuhan, dia tuliskan pewahyuan yang dia dapat dari Tuhan. Yang bisa lepaskan dia dari circle itu bukan apa, bukan metode apa. Saudara datang ke gereja jangan cari metode. Saudara datang ke gereja jangan cari 5 langkah menjadi sukses. Saudara datang ke gereja jangan cari kata-kata motivasi. Sekalipun dalam firman Tuhan banyak kata motivasi. Karena yang bisa tolong saudara bukan metode. Yang bisa tolong saudara bukan 7 langkah untuk saudara dapat mujizat. Yang bisa tolong saudara bukan sesuatu, tapi seseorang. Amin saudara. Yang bisa jadi jawaban buat saudara bukan sesuatu. Dan Paulus tulis ini. Siapakah? Dia tahu jawaban yang bisa lepaskan dia ada di seseorang. Ya, saudara mau tahu jawabannya bagaimana? Roma 8 ayat yang pertama dimulai dengan perkataan apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Saudara, apa hubungannya? Ayo kita berpikir, Alkitab itu tidak ada loh saudara yang namanya dibedakan. Itu satu surat yang ditulis. Apa hubungannya struggle-nya Paulus? Apa hubungannya pergumulan Paulus? Dia mengalahkan kekalahannya. Dia bilang aku mau lakukan yang baik tapi setiap kali aku gagal. Apa hubungannya dengan Roma 8 ayat yang pertama? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam. Apa hubungannya saudara? Ternyata ini jawaban, ini pembukaan cara bagaimana dia menang. Saudara tahu, waktu dia hidup di bawah hukum Taurat, dia lahir baru. Tapi tidak ada yang ajar dia tentang perjanjian baru. Dia orang yang tulis tentang perjanjian baru. Dia rasul yang tulis tentang satu pewahyuan yang luar biasa tentang perjanjian kasih karunia. Dia dapatkan dari Tuhan langsung melalui pengalamannya dia. Saudara tahu apa hubungannya? Waktu dia lahir baru, dia bilang gini, aku mau lakukan yang baik. Tapi dia pakai kekuatannya sendiri, sehingga setiap kali dia gagal, dia merasa Tuhan itu marah sama dia. Dia merasa bahwa Tuhan sedang hukum dia. Karena di dalam hukum Taurat, kalau dia gagal lakukan satu perintah, maka penghukuman itu datang dari Tuhan. Maka Tuhan akan tinggalkan dia.
maka Tuhan akan biarkan dia. Tuhan tidak peduli sama dia. Tuhan harus bilang, kamu baik dulu baru datang sama aku. Dan itu buat dia semakin struggle, dia semakin struggle, dia semakin struggle, dia semakin gagal. Tapi waktu dia tulis ini saudara, Roma 8 ayat yang pertama. Saudara tahu, Roma 8 itu satu pasal yang penuh dengan karya Roh Kudus. Ya, saudara tidak akan temukan karya Roh Kudus mulai Roma pasal yang pertama sampai Roma pasal 8, cuma satu di Roma pasal 5. Tapi kalau saudara baca Roma pasal 8, itu semua karya Roh Kudus. Maka kita hari ini sedang bicara bagaimana hidup dipimpin Roh Kudus. Bukan hidup dipimpin daging. Roma 8 ayat yang pertama dibilang gini, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena dengan tidak ada penghukuman, itu membebaskan. Saudara tahu? Kenapa tidak ada penghukuman? Apakah Tuhan melunak terhadap dosa? Apakah Tuhan kompromi dengan dosa? Apakah Tuhan ya sudahlah standar saya turunkan. Tuhan tidak pernah turunkan standarnya, dosa tetap dosa. Tetapi setiap dosa itu sudah dibayar oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin saudara. Yesus sudah bayar semua dosa itu. Dia sudah selesaikan semua tuntutan hukum Taurat di atas kayu salib. Sehingga hari ini saudara, Paulus berkata, kita hidup dalam satu sistem operasi yang baru. Cara kita ikut Tuhan itu udah berubah. Tidak lagi dengan tuntutan ketakutan. Tapi dengan sebuah kesadaran bahwa hari ini Tuhan terima kasih. Engkau sudah menebus segala dosaku. Ya, tidak ada penghukuman. Tapi bukan berarti ini adalah kesempatan hidup berbuat dosa. Saudara jangan sampai disalah mengerti seperti itu. Ingat tadi saya bilang, ini adalah firman buat saudara dan saya yang sungguh-sungguh pengen untuk hidup mengalami Tuhan dalam hidup ini. Amin saudara. Kita akan belajar how to-nya, bagaimana. Ya, bagaimana saudara bisa dipimpin oleh Roh Kudus sehingga saudara tidak bergerak dengan daging saudara. Itu kan yang perlu kita tahu. Ya, itu yang perlu kita pelajari. Bagaimana Roh Kudus itu menuntun kita. Yang pertama kita harus tahu bahwa hari ini tidak ada lagi penghukuman. Tujuannya untuk apa saudara? Kenapa kita tidak lagi mengalami penghukuman? Supaya kalau kita ikut Tuhan, bukan digerakkan oleh sebuah ketakutan. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tapi bukan kepada daging. Supaya kita hidup menurut daging. Kita bukan orang yang berhutang pada daging supaya kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan, kalau sudah digerakkan oleh keinginan daging, engkau akan mati. Mati ini bukan berarti saudara mati masuk neraka, bukan saudara. Kalau saudara digerakkan oleh keinginan daging, akan ada perbuatan-perbuatan daging. Makanya saya bilang, kalau saudara hidup terus digerakkan oleh keinginan daging, ujungnya adalah perbuatan daging. Dan apa yang saudara alami? Saudara akan alami konsekuensi. Ya, akan alami konsekuensi dalam hidup ini. Konsekuensinya apa? Ada banyak hal saudara. Kalau saudara hidup dalam keinginan daging. Keinginan daging itu didasarkan pada kekuatan saudara sendiri. Akhirnya saudara gagal dan akhirnya saudara frustasi. Ada banyak hal buruk dalam hidup saudara akan terjadi. Ya, perbuatan daging yang sudah nyata itu saudara. Ya, kecemaran, hawa nafsu dan sebagainya. Kalau saudara hidup seperti itu, saudara akan mengalami yang namanya konsekuensi-konsekuensi dalam hidup ini. Konsekuensi baik yang kita alami di bumi maupun waktu kita nanti menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini bicara tentang upah. Tapi hidup kita di bumi, kita akan alami konsekuensi. Saya percaya bahwa setiap kita digerakkan oleh keinginan daging selalu ada konsekuensi yang mengikutinya. Amin. Dan konsekuensi itu seringkali tidak enak saudara. Tidak enak, konsekuensi bukan sesuatu yang enak. Waktu kita alami konsekuensi. Makanya dikatakan, kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi, jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan, yang bisa mematikan perbuatan itu adalah kalau kita hidup oleh Roh Kudus. Ya, nah bagaimana saudara? Next, ayat 14. Semua orang
yang dipimpin Roh Allah adalah, sebenarnya kita adalah anak di tempat ini. Bagaimana saudara bisa dipimpin oleh Roh Allah? Saudara harus tahu siapa diri saudara. Saudara adalah anak. Saudara adalah anak. Saudara bukan hamba. Saudara adalah anak. Amin saudara. Setiap hari katakan sama dirimu, aku anak yang dicintai oleh Bapa di sorga. Aku anak yang dikasihi oleh Bapa di sorga. Amin saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Di dalam hukum Taurat, kalau kita datang sama Tuhan, ada ketakutan. Karena apa? Ketakutan kita ditolak sama Tuhan. Ada sebuah ketakutan Tuhan itu tidak terima kita. Apalagi kalau kita gagal. Apalagi kalau kita buat kegagalan. Pernah tidak saudara, dalam hidup ini saya sering merasakan kadang-kadang ada sebuah intimidasi masuk. Masa kamu anak Tuhan? Tuhan lagi marah sama kamu. Tuhan tinggalkan kamu. Saudara jangan pikir, makanya kita perlu terus mendengarkan firman yang berbicara tentang apa kata Tuhan tentang hidup kita. Karena ini peperangan setiap hari saudara. Bagaimana saudara bisa punya damai sejahtera kalau saudara terus hidup dalam intimidasi, dalam rasa bersalah, dalam ketakutan. Amin saudara. Maka saudara mesti perlu dengarkan, terus dengarkan. Bapa bilang, engkau anak kesayangan. Tetapi kamu telah menerima apa? Roh Kudus yang menjadikan kamu apa? Anak Allah. Oleh Roh Kudus itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Kenapa Alkitab tidak menerjemahkan kata Aba menjadi Bapa? Kenapa kata Aba itu dibiarkan tetap dalam kata Aba? Karena kata Aba itu satu panggilan keintiman orang Israel buat ayahnya. Ya, Aba. Aba itu seperti kalau daddy bahasa Inggrisnya. Bukan sekedar father. Father itu panggilan umum. Daddy itu panggilan intim. Saya bisa panggilnya dengan panggilan keintiman. Karena apa? Roh Kudus itu akan bersaksi sama saudara. Engkau anak kesayangan Bapa. Engkau anak kesayangan Bapa. Engkau anak kesayangan Bapa. Engkau anak kesayangan Bapa. Bahkan di saat engkau gagal, dia akan berkata, engkau anakku. Engkau kesayanganku. Amin saudara. Waktu engkau dengar seperti itu, ada sebuah kekuatan. Ada sebuah kekuatan. Ya Abah, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ya, apa yang dia saksikan? Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh itu bersaksi. Kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara, apa yang dia saksikan sama roh saudara? Apakah dia berkata, engkau tidak layak, Tuhan marah sama hidupmu. Engkau tidak baik, engkau gagal. Atau dia akan bersaksi, engkau adalah anak-anak Allah. Engkau anak kesayangan Bapa. Engkau kesayangan Bapa di surga. Mana yang kau pilih untuk engkau dengar dalam hidup ini? Amin saudara. Dan jika kita adalah anak, mana kita anak tempat ini? Mana lebih tinggi, anak sama murid? Anak lebih tinggi, betul? Anak itu saudara lebih tinggi. Makanya identitas kita adalah anak. Anak yang menjadi murid. Ya, anak yang belajar melayani sebagai hamba. Kalau anak yang melayani, saudara tahu, beda dengan hamba saudara. Ya, kalau seorang anak dia tahu bahwa dia adalah satu ahli waris, dia akan kerjakan bahkan dengan sesuatu yang berbeda. Kalau hamba, ya sudah, segini sudah. Kadang dia tidak
the sense of belongingnya, ya sudah. Tapi kalau anak, dia sadar statusnya anak, dia tahu siapa dirinya. Kita adalah anak kesayangan Bapa. Waktu kita melayani juga, kita tahu kita adalah anak, saudara. Amin. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama, yang akan itu artinya dalam hidup kita, proses setiap hari kita akan menerima. Akan. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia. Kata jika kita menderita, ini bukan berarti, oh kita harus menderita. Ini ada teologi penderitaan. Kalau kamu tidak menderita, kamu tidak akan dapat kemuliaan. Saudara, saya merenungkan, ternyata kita menderita itu adalah waktu Yesus sudah mati, kita ikut mati bersama dia. Kita udah ngalamin kematian itu. Amin, saudara. Saudara udah mati loh. Saudara bukan akan mati. Saudara bukan lagi akan pikul salib. Saudara salib, saudara udah tersedia, udah mati bersama Kristus. Amin, saudara. Identiti saudara hari ini, saudara adalah kesayangan Bapa di surga. Saudara duduk di sebelah kanan Bapa di surga. Amin, saudara. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Saya tutup di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Dikatakan gini, saudara. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam. Saudara, bahasa Inggrisnya bukan seperti ini loh, saudara. Ini kurang tepat ini. Do not love the world or the things in the world. Apa sih yang ada dalam dunia? Di ayat berikutnya dijelaskan. Ya, ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, keinginan mata, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal daripada Bapa, melainkan dari, kalau saudara tahu, sebenarnya kita seringkali dikuasai keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Apakah saudara mau lepas dari itu? Caranya bagaimana? Di ayat atasnya, perhatikan sungguh-sungguh. Perhatikan. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not. Apa bedanya of? Of itu apa? Kasih akan Bapa atau kasih dari Bapa? Kasih dari Bapa atau kasih akan Bapa? Perhatikan ini. Ini karena ini sangat berbeda. Kalau kasih dari Bapa tidak ada dalam hidupmu, maka engkau akan dikuasai oleh keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. So, bagaimana caranya engkau tidak dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup? Penuhilah hatimu dengan the love of the Father. Kasih dari Bapa. Kasih dari Bapa, bukan kasih kepada Bapa. Amin. Kalau kasih kepada Bapa itu kasih kita kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan karena kita tidak punya kasih itu. Kita harus dipenuhi dengan the love of the Father. Kasih dari Bapa. Kasih dari Bapa. Ini kuncinya, saudara. Bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan bersaksi kepada roh kita, oh engkau adalah anak-anak kesayangan Bapa di sorga. Waktu engkau sadar engkau adalah anak-anak kesayangan, the love of the Father memenuhi hatimu, memenuhi jiwamu. Dan itu yang membuat Roh Kudus, engkau dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu engkau bisa mendapatkan janji-janji Tuhan, waktu engkau bisa berubah, waktu engkau bisa diubahkan bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Amin, saudara.